Endo, salam jumpa kembali. Setelah kita tidak tayang sekian lama, saat ini The Duelers muncul lagi di episode pertama di tahun ini. Pada episode kali ini kita akan berjumpa dengan seorang muda dari Yogyakarta yang memiliki energi besar untuk mengkisahkan kehidupan Nusantara melalui karya dokumenter. Tentu sangat asik sekali, maka ikuti kisah-kisahnya. Nama saya Bon Billy Safat, saya fotografer dokumenter. Saya menekuni pengarsipan visual, alam, dan budaya di Indonesia. Ini seperti titah yang diturunkan oleh semesta agar terus bisa berjalan mengarsipkan secara visual, alam, dan kebudayaan di pelosok Indonesia. Ketika kita di lapangan, kita harus siap menghadapi berbagai tantangan. Tentunya dilandasi dengan tulus dan ikhlas, agar semuanya bisa berjalan dengan mulus, dan tentunya didukung oleh alam semesta. Piye, Bon? Wah, Kabarnya? sehatmu? Apa kabar? Sasa? Wah, Bagas waras ya? sehat. Harus jaga kesehatan ini. Kita wis suwe ya dhewe ra ketemu. Iya, nih. akhirnya kita ketemu lagi, Romo. Iya, dan berapa tahun ya? 1 tahunan ini ya? 1 tahunan ada. Ya karena situasi pandemi ya. Ya. Meskipun saya tidak ketemu, tapi saya menguntit loh perjalananmu itu. Wah, di Ya media sosial ya Sosial. tentu ya. Meskipun berjarak tapi tetap connect kita. ya. Ini kan kamu menempuh perjalanan panjang ini ya, yang di Kalimantan itu loh. Di berapa dulu 15.000 km Kurang lebih 15.000 km. dalam waktu 8 bulan 8 ya. bulan. Yang terakhir naik motor itu 8 bulan terakhir. Itu seluruh Kalimantan ya? Kemarin 5 provinsi, dari Kalimantan Selatan, Timur, Utara, Tengah, Barat. Oh, Puji Tuhan bisa kembali lagi ke Jawa. Akhirnya. ya. Itu momen perjalanan panjang, tapi sempat juga toh kamu itu bersepeda ya Yojo sampai Jakarta. itu. Itu kan juga momen perjalanan ya. Ya. Yang menarik ini kan perjalanan itu sendiri ya. Lah, yang kamu cari itu apa sebenarnya? Kegelisahanmu. Sebenarnya ngomongin kegelisahan, saya merasa gelisah terhadap apa ya, diri saya ketika saya nggak ngelakuin sesuatu. Saya diem aja di rumah itu saya merasa gelisah terus pasti, karena biasanya itu saya jalan, biasanya saya bikin karya gitu. Kalau nggak sampai bikin karya, nggak jalan itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi kayak meskipun kadang itu kemana gitu ya saya tetap muter gitu, tetap muter aja. Walaupun kadang itu nggak ada yang mau dicari atau apa gitu, tapi tetap kayak perasaannya lebih nyaman ketika saya harus jalan gitu. Dan jalannya adoh ya. Kenapa Akhirnya. milih jalannya jauh? Orang mencedak-cedak wae. Saya pengen belajar lebih jauh karena menurut saya perjalanan adalah suatu pembelajaran hidup buat saya. Karena di situ saya menemukan banyak orang yang saya temui dari berbagai macam karakter gitu ya. Keluarga yang saya nggak pernah kenal tapi akhirnya bisa diterima dengan baik, sampai diangkat anak gitu ya. Sampai di situ saya merasakan kekeluargaannya walaupun saya nggak pernah kenal sebelumnya gitu ya. Itu menurut saya seperti suatu apa ya? Menurut saya ini pelajaran hidup sih. Jadi kayak bukan bikin proyek pengkaryaan, tapi kayak bikin apa ya, perjalanan hidup. Susunannya itu seperti apa di perjalanan itu tadi. Menarik nih ya, tidak hanya karya tapi potret hidup itu sendiri ya. Dan cara memotretnya pakai apa? Kan ada caranya macam-macam ya. Nulis, visual. Ini cara memotretnya? Saya rata-rata yang kalau saya kerjakan sekarang itu lebih ke fotografi, media visualnya fotografi. Jadi bisa fotografi, bisa video juga gitu. Jadi kita mencoba untuk memvisualkan apa yang bisa divisualkan. Di tim saya pun juga ada yang desain grafis dan sebagainya. Jadi banyak visual yang bisa kita buat gitu. Dan ternyata masa anak-anak muda itu lebih gampang nonton visual gitu daripada membuat hal yang lain misalnya. Yang maksudnya mungkin
kalau generasi saya ya, maksudnya saya sendiri bahkan membaca panjang gitu, agak sulit gitu. Tapi ketika lihat visual, ada narasinya, jadi kayak ikut ke bawah terus gitu. Jadi kayak mencoba mencari jalan keluar. Berarti mendekatkan hidup yang di sana itu, yang jauh itu lewat sarana potret sehingga dekat dengan kita-kita ini ya, termasuk saya ya, bisa melihat ini. Akhirnya bagaimana saya memikirkannya yang di sana tadi yang sulit dilihat tadi itu bisa terlihat dan akhirnya bisa merasakan juga gitu. Betul. Lalu dari sekian bulan itu kan peristiwanya macam-macam, momennya mesti macam-macam. Nah, cerita momen yang paling bagi kamu itu experience gitulah, yang inspiratif, yang menyentuh, itu apa sepanjang itu perjalanan itu? Kalau dari perjalanan Borneo Tattoo itu bahkan hampir semua perjalanan sebenarnya kita pasti pernah menemukan apa ya, titik-titik lemah diri gitu ya, dimana kondisi keuangan sudah sangat menipis, perut lapar ya kan, terus badan juga sudah semakin capek gitu ya. Di situ kayak punya titik lemahnya di situ. Tantangannya memang medannya sulit dan sebagainya, cuaca gitu ya. Tapi di situ saya akhirnya kayak percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi tidak hanya konsep ya, ini ada, hadir berarti toh. Ya. Nah, hadirnya tapi bukan tiba-tiba ngeliatin ya. Lah ini menarik nih. Nah, dalam peristiwa yang sepanjang itu ya, yang konkret kamu alami, peristiwanya apa Tuhan itu dinyatakan hadir untuk kamu? Yang paling saya ingat sebenarnya momen itu ketika Paskah. Jadi malam Paskah itu kami ada di wilayah Kalimantan Barat dan Corona waktu itu lagi rame-ramenya dan akhirnya kami harus pergi dari wilayah itu karena warga mendapatkan teguran lah. Tempat yang saya tinggalin mendapatkan teguran karena dia dari luar, dari jauh masuk ke situ. Sebenarnya cukup galau gitu ya. Kita mau kemana? Posisi malam-malam itu hujan, terus kita nggak tahu tempat tinggal di mana gitu ya. Tapi waktu itu saya ngontak Romo Koko. Saya cerita apa yang saya lagi alamin dan Romo Koko waktu itu berusaha untuk ngontakin ke Putu Sibau, ada paroki di Putu Sibau. Tapi mungkin karena terputus oleh misa online, akhirnya nggak ada tanggapan sama sekali akhirnya. Terus di terakhir chatting, setelah saya curhat tadi, Romo Koko cuma jawab, jangan takut, percayalah. Nah itu kan bingung ya, maksudnya ini tuh saya butuh solusi gitu loh, untuk mencari jalan keluar. Biar kami tuh bisa tinggal di mana gitu, makan gitu kan. Nah, dikasih motivasi. Dikasih motivasi. Akhirnya ya wes lah, kita keluar aja hujan-hujan itu. Akhirnya ke arah kota Putu Sibau dan ternyata di situ ada teman saya yang punya sanggar aerobik. Akhirnya kami tidur di sanggar aerobik gitu. Akhirnya bisa tidur ya? Akhirnya bisa tidur. Plus makan malamnya dikasih. Wah, gratis. Gratis. Cocok gitu. Akhirnya saya mikir lagi ya, jangan takut, percayalah. Jangan takutnya tadi itu saya harus keluar. Intinya keluar aja dari situ, nggak usah takut. Percaya kalau nanti di depan itu ada sesuatu. Sesuatu yang kamu cari tadi. Jadi kehadirannya kamu aman, dapat tidur, dapat makan hari itu. Hari itu. Dan hari selanjutnya itu ada lagi cara-caranya yang di atas ini bikin skenario-nya apik banget gitu. Tapi kita dibikin berusaha dulu. Akhirnya kita ketemu ritme kan, bahwa intinya kalau kita nggak berusaha, kita nggak dapat. Saya yakin maksudnya Tuhan itu nggak mungkin kita tidur-tiduran, malas-malesan, nyoh 1 miliar, nyoh 1 juta gitu, nggak mungkin. Jadi pemaknanya Tuhan ada itu ya. Tuhan ada ketika kita berproses tadi. Pasti soalnya ada sesuatu hasilnya tadi. Ini kan konkret yang kamu alami dan masyarakat di situ tidak semua orang tahu juga ya, dan kamu memotret ya. Nah, sarananya kan potret. Salah satu mungkin yang bisa kamu ceritakan, potret apa yang sungguh menggambarkan kehidupan itu sendiri di sana? Salah satu aja. Potret apa? Kalau dari karya sendiri itu sebenarnya ketika saya membuat karya, saya biasanya selalu melakukan riset dan pendekatan, khususnya ke masyarakat ya. Karena disitulah akhirnya saya mengerti saya harus membuat sesuatu apa.
untuk di ranah masyarakat. Ketika membuat potret saya harus mengerti karakternya, akhirnya saya membuat potretnya mereka gitu. Tapi yang paling kemarin saya cukup pelajari benar-benar ketika memotret satwa. Dan di situ tidak ada kepastian gitu. Ketika tadi memotret manusia, kita bisa pendekatan, kita bisa ngobrol, kita bisa janjian. Tapi kalau memotret binatang, itu kita nggak bisa janjian gitu. Dan nggak bisa, tolong kamu didiam di situ dan gaya lihat sini, lihat kamera, nggak bisa gitu kan. Jadi kayak kemarin itu contohnya saya memotret burung rangkong, burung gang. Itu 7 hari, sekitar 7 hari itu kita mencari satu titik yang bisa ketemu sama binatang itu. Karena ini burung ini cukup langka, dan akhirnya kita explore hutan itu dan akhirnya menemukan satu pohon yang dia hinggap. Ketika kita dilihat dia hinggap, kita juga mempelajari jam berapa saja dia hinggap di situ untuk makan. Dan lihat dari buahnya lagi jumlahnya masih berapa. Maksudnya masih banyak kah, masih sedikit gitu. Karena kalau masih banyak mereka nanti akan potensi untuk datang ke situ lagi, datang ke situ lagi. Jadi di situ akhirnya mencoba mempelajari sebelum motret tadi. Kalau di masyarakat sama, ketika pendekatan kita nggak pakai kamera dulu. Jadi menimbulkan rasa kepercayaan dulu terhadap orang yang mau kita foto gitu. Di satwa pun kayak saya sendiri, saya sangat percaya sama alam semesta dan saya sangat meminta kepada alam semesta untuk ikut mendukung apa yang mau kami lakukan. Jadi motret akhirnya kayak terkoneksi sendiri kepada burung itu yang akhirnya saya tuh waktu itu ngomong gitu, saya pengen banget dapat burung ini makan dan itu bisa pas di tengah gitu. Yang teman saya 2 ini jalan pulang kembali ke stasiun riset karena waktu itu jam makan siang. Saya berdua gitu kan di kamuflase ini. Ternyata burung itu datang. Dan pas saya nganuin kamera di situ, dia datang di situ. Dan akhirnya dia makan. Dari sekitar 600 foto saya cuma dapat 1 yang posisi itu. Yang kamu inginkan. Ya. Jadi kita kalau udah di dalam hutan itu nggak boleh mandi pakai sabun. Terus pakaian juga nggak boleh yang bau deterjen dan sebagainya. Terus akhirnya ya autan juga nggak boleh. Jadi kayak ya udah di kamuflase itu udah dirubung nyamuk dan sebagainya. Jadi kayak proses bagi saya proses gak akan mengkhianati hasil itu tadi saya percaya. Karena setiap kali saya berproses meskipun hasilnya nggak langsung gitu ya, nggak langsung yang wah dan sebagainya, tapi ada yang saya kira oh ini toh 7 hari kayak saya nungguin itu akhirnya ketemu. Terus itu berapa hari lagi di situ untuk dapetin itu saya nemuin 1 foto itu tadi. Jadi kayak prosesnya tadi cukup panjang dan di prosesnya tadi kan akhirnya diem saya. Ketika diem menungguin tadi kan saya juga berpikir pola-pola apa yang harus saya pelajari khususnya dalam hidup. Oh kudu sabar. Nek 1 hari itu nungguin itu nggak datang ya akhirnya kudu ikhlas. Ikhlas itu besok harus dicoba lagi maksudnya gitu. Ikhlas bukan oh ya wis gitu, tapi ikhlasin aja hari itu. Karena besok masih ada hari lagi gitu. Masih ada hari lagi terus dapetin itu tadi. Dan akhirnya dapat. Ya. Dan hanya kamu yang dapat. Saat itu. Kalau kita mulai masuk ke proses perjalanan hidupmu kan, proses kita itu kan tidak hanya yang 8 bulan, tidak hanya yang 15.000 kilo, tetapi proses kita itu bertahun-tahun. Nah, kamu tentu ini bagian dari karyamu, tetapi saya yakin ini ditarik dari sekian panjang perjalanan hidupmu, mulai dari lahir mungkin ya, sampai besok itu. Nah, apa yang menginspirasi terkait hidup ini? Sebenarnya kalau ngomongin sosok inspirasi, saya punya satu sosok, itu ibu saya. Jadi memang kalau akhirnya curhat sedikit. Ya. Jadi memang sejak kecil keluarga kami broken home gitu ya. Dan akhirnya di situ akhirnya kita mencoba untuk survive gitu. Survive dan akhirnya itu salah satu yang membuat intinya kayak pondasi saya berpikir ketika melihat sosok ibu berjuang, sosok ibu memperjuangkan anak dan survive gitu ya. Dan kayak survive-nya ini perjalanan yang akhirnya saya mencoba alami tapi dengan petualangan. Jadi akhirnya ketika saya melihat suatu hal pengkaryaan atau saya melakukan penjelajahan,
saya selalu kembalikan lagi ke sana. Jadi ke sosok ibu saya tadi. Perjuangan itu. Perjuangan ke anak, ini perjuangan ke karya. Karena saya menganggap karya-karya saya ini adalah anak saya yang harus diperjuangkan. Jadi akhirnya saya mencoba eksplorasi tadi, olah rasa tadi. Bagaimana akhirnya sinergi tadi antara survive-nya ibu saya sama apa yang saya harus lakukan untuk survive dan untuk kembali lagi ke keluarga. Jadi ada apa ya? Memang prosesnya memang cukup lama gitu. Karena kakek saya juga masih kepercayaan dan akhirnya mengajarkan ngomongin tentang alam semesta khususnya dan khususnya ngomongin tentang keikhlasan gitu ya. Di situ sampai sekarang saya mencoba masih terus mempelajari bagaimana akhirnya hidup semeleh gitu. Semeleh gue nerimo tapi gue tetap berusaha gitu. Jadi kayak di situ lagi proses untuk menuju ke sana. Menuju ke sana ya. Ini menarik, jadi karya itu kan tidak hanya sekedar yang dipajang gitu ya, menurut yang saya lihat dari kamu ya, tapi merekam sebuah peristiwa. Rekaman itu pun tidak hanya permukaan toh, tapi dalam lewat perjuangan lalu ikhlas itu yang kamu rekam ya. Nah itu terus kamu geluti ya. Nah, dari sisi perjuangan kan kelihatan, jadi kamu lihat kamu itu merdeka banget nih. Nanti turu jam piro, tidur di mana terus ora masalah ya. Jadi Arab turu pora apa itu sudah enggak. Ternyata dari perjuangan itu. Tapi sisi ikhlasnya ini menarik nih. Ini yang kamu geluti di sisi mana nih? Sisi ikhlasnya itu apa ya? Saya berpikir sebenarnya setelah saya berjalan semakin saya berpikir bahwa akhirnya hidup itu cuma sekali gitu. Saya kadang tuh merasa takut ya, merasa kegelisahan saya yang tadi di awal ketika saya nggak jalan sama berkarya tadi. Saya mengalami kegelisah ketika saya masih hidup, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak berbuat apa-apa, khususnya buat sesama gitu ya. Maksudnya banyak hal yang khususnya ibu saya yang mengajari tadi. Kita punya sedikit, bagi sedikit, kita punya banyak, bagi banyak. Bukan berarti kita punya sedikit, terus kita nggak berbagi gitu. Nilai-nilai itu sebenarnya sudah ada di dalam keluarga saya ketika saya proses dari kecil sampai sekarang ini. Dan sampai sekarang pun saya masih diskusi terus sama ibu saya. Bab hidup tadi. Ibu saya misalnya dari segi agama mendapatkan penangkapan seperti apa, akhirnya di-share ke saya juga nge-share apa yang pernah saya alamin dan akhirnya kita diskusi. Karena ibu saya juga berjalan gitu. Karena ibu saya juga keliling dengan versinya ibu saya jalan dengan versinya saya sendiri. Ibu jalan apa nih? Ibu kerjanya tour. Oh iya, ya, dia punya tour wisata ya. Diawali sama berjalan dulu sendiri. Jadi ibu saya backpacker, terus mencari memaknai hidupnya sendiri dengan berjalan. Saya juga memaknai hidup saya sendiri dengan berjalan tadi. Ketika nanti kita sama-sama pulang dari mana, biasanya kita diskusi. Ibu saya habis pergi ke sana ngelihat apa, ngobrol. Saya habis kemana, ngobrol. Jadi kayak, oh ada ini toh. Oh ternyata tuh gini, ternyata gitu. Tapi memang ngobrolnya tadi juga nggak terjadwal. Bisa aja sepotong-sepotong tapi apa. Tapi perkataan ibu saya selalu saya dalemin tadi ke perjalanan. Karena apa tadi ngomongin kakek saya, ngomongin hidup ikhlas. Ternyata ketika saya di jalan itu saya pernah kecelakaan. Kecelakaan itu terus ada ibu-ibu kekurangan gitulah maksudnya dari mentalnya. Terus dia bilang, "Mas, yang ikhlas," dia bilang. Jadi kayak nyambung. Ketika saya di jalan itu ada beton itu tengahnya bolong gitu kan. Saya masuk ke situ. Motor saya jungkel. Sebelumnya saya waktu di atas motor mikir, kok ibu ini ngomong ikhlas ya, apa uripku iki urung ikhlas. Duer langsung keseret saya. Setelah saya udah keseret, saya batin lagi, oh iki to ikhlas. Kowe iki wis kesel, kowe wis ngantuk, kowe mbok teruske, kowe ora ikhlas lho. Tapi ketika akhirnya dijatuhin malahan, kowe kudu ikhlas. Nyambung ya titik-titik tadi ya dari rumah. Setelah jatuh tadi dibawa ke puskesmas, terus ternyata banyak yang datengin. Oh jebul malah untuk telur bebek dan sebagainya gitu. Jadi kayak malah jadi kayak diskusi lagi sama orang-orang di wilayah situ gitu kayak. Mergo ikhlas terus malah jadi berkah. Malah jadi kekancan dan sebagainya. Terus ada yang nampung saya di situ. Akhirnya malah koneksi lagi. Terus saya jalan lagi. Ikhlas itu kan kata-kata ya, tetapi lalu mau wujud ya. Berarti ada kata menerima segala sesuatu peristiwa, termasuk berbagi ya.
Nah saat ini sing konkret lho kowe itu berbaginya apa ini? Ya dengar-dengar kamu ketengger. Oh iya. Apa? Saya tuh sangat apa ya, harapan saya tuh semua orang tuh bisa motret. Karena khususnya yang saya lagi beberapa tahun ini fokusin adalah kebudayaan. Dan memang sangat terlambat menurut saya, sangat terlambat dan banyak penyesalan sebenarnya karena banyak budaya juga yang sudah hilang. Nah, ketika teman-teman ini bisa memotret, itu setidaknya budaya-budaya itu bisa diarsipin dari caranya masing-masing. Yang saya bikin namanya Nusantara Documentary sama tim saya gitu. Nusantara Documentary. Dan itu mimpimu ya? Ya. Salah satu mimpi besarmu ya? Menurut saya project seumur hidup. Projectmu tadi kan panjang, bahkan orang mungkin bisa mengatakan unfinished project ya, karena antar generasi. Nah ini kan butuh sesuatu dari dalam yang kuat. Nah bagaimana kamu memaknai diri sehingga tidak habis nih, terus bernyala dengan karyamu itu? Akhirnya saya berpikir setelah saya berjalan ya Mbak ya, setelah saya berjalan dan akhirnya di jalan itu saya mencoba belajar menggali diri lagi gitu ya. Sebenarnya saya akhirnya mempertanyakan bahwa hidup itu buat apa. Ketika akhirnya berhidup tadi buat apa, mau dibuat ada kebergunaan untuk sesama kah atau untuk meraih apalah dan sebagainya. Jadi kayak akhirnya saya mempertanyakan itu dalam sebuah perjalanan. Karena di situ banyak tempaan tapi tetap dilakuin. Kalau ngomongin masalah suka saja ini cukup sulit. Karena ketika akhirnya cuman suka, ikutin, dapat downnya, pasti balik. Tapi memang harus kayak benar-benar menerima tadi. Dan saya merasa ini tuh seperti titah semesta bagi saya. Karena di perjalanan itu saya juga nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan siapa yang saya akan temui dan apapun itu. Jadi kayak semuanya bisa selaras sendiri. Ketika akhirnya saya ikhlas tadi juga. Ketika saya berangkat dengan ikhlas, dengan pastinya dengan rasa syukur dan gembira yang luar biasa. Di situ ternyata di perjalanan saya selalu ditempa dan selalu dapat berkah. Jadi kayak saya nggak pernah tahu saya akan kemana. Meskipun saya punya planning, tapi saya nggak pernah tahu saya akan kesana kapan. Bisa aja tiba-tiba bentar lagi saya mau kemana, malam ini saya mau kemana. Tapi di situ saya cuma ngikutin feeling tadi. Karena saya yakin alam semesta juga ambil alih dalam ini semua. Jadi kayak dituntun, kayak ada yang nuntun gitu. Kamu harus ketemu ini. Ternyata ini nggak dok sama ini gitu. Kayak akhirnya semuanya tersambung-sambung gitu. Dan selalu ada jalan tadi. Karena saya sama tim saya selalu diskusi bagaimana akhirnya kita cukup. Gitu. Merasa cukup. Setidaknya cukup dulu. Maksudnya untuk hidup, yang penting hari ini bisa makan. Kadang akhirnya waktu kita berjalan kemarin, waktu di jalur hutan gitu ya, naik motor gitu ya, besok kita sama-sama bernafas terus bisa ketawa aja udah senengnya luar biasa. Wah sih urip ya, tadi malam kayaknya habis hujan deras diajar. Maksudnya alam semesta nih ngajar kita di jalur ini nih. Kita jatuh bolak-balik ngangkat motor nggak ada tenaga lagi sudah. Perjalanan yang sulit malah remnya belakang itu copot, padahal lumpur naik turun, pakai rem depan toh. Tapi ternyata nyampe juga di titik itu. Nah di situ kayak ngerasa beruntung. Kalau orang Jawa kan udah dapat apes tuh tetap ngomong beruntungnya. Kita itu masih ini. Untung. Gitu kan. Iya. Berarti kan kamu siap berjalan ya, dengan keterbukaan dan nantinya sampai. Bukan berarti saya kalau konteksnya ini kan ekstrim ya. Bukan berarti saya nggak takut mati gitu ya. Bukan berarti saya nantang Tuhan gitu. Tapi karena saya percaya tadi, pasti Tuhan ngasih yang terbaik. Jadi kayak akhirnya yang mau saya pelajarin adalah saya harus ikhlas ketika saya mau dipanggil kapan saja. Gitu. Karena hidup menurut saya hanya sementara dan semuanya hanya titipan. Dan menujunya ke sana. Secara spiritual saya di diri saya mengarah ke sana bahwa ikhlas tadi adalah harus siap dipanggil kapan saja dan sebelum dipanggil tadi harus ngapain gitu. Jadi semoga yang saya lakukan ini saya juga nggak yakin kalau ini tuh penting atau enggak gitu ya.
berguna atau enggak saya nggak tahu gitu. Tapi harapan saya semoga ini berguna buat generasi, buat bangsa ini. Kapan saya nggak tahu. Yang penting saya coba ngelakuin. Gitu. Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ya singkat tapi kan perjalanan panjang. Saya kira ini sudah menginspirasi. Mudah-mudahan teman-teman yang di sana juga terinspirasi. Lain kali kita ketemu lagi. Siap, Romo. Dengan sesi-sesi yang lainnya. Kolaborasi lebih dalam lagi. Oke, sip. Siap, Romo. Sampai ketemu lagi. Ya, oke. Itulah tadi perjumpaan kita dengan Bon-Bon. Semoga sungguh menginspirasi kaum muda sekalian. Nantikan kisah-kisah inspiratif dari kaum muda lainnya pada episode The Duler berikutnya. Bye-bye.